Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan masuk ke bab 3 dari buku The Suggestible Grain. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik di sini. Apakah ilmuwan yang jujur itu pernah atau mungkin perlu menggunakan semacam rekayasa atau tipuan dalam penelitian mereka? Pertanyaan bagus ya. Iya kan? Bab ini akan membawa kita melihat beberapa studi paling terkenal, dan juga kontroversial di psikologi dan kedokteran. Kita akan gali dilema etika di baliknya, juga temuan-temuan yang mengejutkan tentang sifat manusia dan kekuatan sugesti. Jadi misi kita kali ini ya membongkar gimana rekayasa itu dipakai, kenapa jadi perdebatan sengit, dan apa sih yang bisa kita pelajari dari eksperimen Milgram, terus Stanford, sampai kasus placebo yang dramatis itu, dan ilusi neuroenchantment. Siap-siap ya untuk beberapa momen aha. Ya, ini benar-benar masuk ke jantung metode ilmiah ya, terutama kalau subjeknya manusia. Selalu ada ketegangan ini antara dorongan mencari tahu, memahami perilaku, menyembuhkan penyakit. Tapi di sisi lain ada kewajiban etis, menghormati otonomi, kesejahteraan partisipan. Prinsip kayak informed consent, persetujuan sadar itu. Nanti kita lihat rekayasa dalam riset ini wah banyak abu-abunya, nggak hitam putih. Mari kita mulai kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang klasik dulu ya. Eksperimen yang dampaknya terasa sampai sekarang. Salah satu yang paling menghentak mungkin ya, studi kepatuhan Stanley Milgram tahun 60-an itu. Intinya kan seberapa jauh sih orang biasa mau menyakiti orang lain cuma karena disuruh figur otoritas. Settingnya memang dirancang begitu, sangat langsung menguji itu. Jadi partisipan dikasih tahu, ini studi soal belajar dan hukuman. Mereka jadi guru, tugasnya ngasih struman listrik, ini palsu ya strumannya, ke murid yang sebenarnya aktor, tiap kali salah jawab. Yang krusial, ada peneliti pakai jas putih. Dia terus mendesak si guru buat lanjut. Terus aja, meskipun muridnya udah teriak kesakitan, minta berhenti. Dan hasilnya itu kan yang bikin, wah, kaget semua orang ya. Ternyata mayoritas partisipan sekitar 2/3 kalau nggak salah. Betul, sekitar itu. Mereka patuh sampai level struman paling tinggi, yang ada tandanya bahaya itu. Padahal mereka jelas kelihatan nggak nyaman ya. Keringetan, gemeter. Iya, sangat jelas stresnya. Ini seperti membuka, tirai gelap tentang betapa kuatnya tekanan otoritas itu bisa mengalahkan nurani kita sendiri. Ngeri juga ya. Tepat. Dan perlu diingat konteksnya. Milgram melakukan ini gak lama setelah pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem. Itu loh, pejabat Nazi yang ngatur Holocaust. Pembelaan Eichmann kan terkenal, saya cuma menjalankan perintah. Nah, Milgram ini mau menguji secara empiris. Benar nggak sih orang biasa bisa melakukan hal mengerikan dalam situasi begitu? Dan ternyata bisa ya, di lab. Eksperimennya membuktikan, setidaknya dalam setting lab ya, kecenderungan itu ada. Tapi ya itu, langsung memicu badai kritik etis. Boleh nggak sih peneliti nipu partisipan? Membuat mereka stres psikologi separah itu demi ilmu pengetahuan? Nah, itu pertanyaannya. Ini jadi semacam titik balik ya. Mendorong adanya aturan main yang lebih ketat dalam penelitian. Betul sekali. Studi Milgram ini, ditambah beberapa studi kontroversial lain di era yang sama, jadi katalis utama. Lahirlah Komite Etik Penelitian. Atau kalau di Amerika namanya Institutional Review Boards, IRB. Tugas mereka ya meninjau proposal riset sebelum jalan, memastikan risikonya sepadan nggak sama manfaatnya. Dan yang paling penting, hak dan kesejahteraan partisipan terlindungi, termasuk hak untuk tahu apa yang akan mereka alami itu tadi, informed consent. Nah, ngomong-ngomong soal studi kontroversial lain, nggak bisa kita lewatin eksperimen penjara Stanford oleh Philip Zimbardo tahun 1971. Di sini rekayasanya agak beda ya. Partisipan tahu mereka ikut eksperimen simulasi penjara. Tapi yang nggak disangka, Yang nggak disangka itu seberapa cepat dan ekstrim mereka masuk ke peran yang dikasih acak itu. Jadi penjaga atau tahanan. Iya, ini contoh yang, mengerikan ya tentang kekuatan situasi sosial. Mahasiswa biasa aja jadi penjaga. Dalam waktu singkat, jadi kasar, beberapa malah jadi sadis. sementara yang jadi tahanan, Yang tahanan jadi pasif, depresi, stres berat. Pokoknya situasinya lepas kendali cepet banget. Sampai Zimbardo harus menghentikan eksperimennya, cuma 6 hari jalan. Padahal rencananya 2 minggu. jadi kalau Milgram itu kekuatan otoritas, Zimbardo ini lebih ke kekuatan peran dan lingkungan sosial ya, dalam membentuk perilaku kita. Tapi lagi-lagi,
isu etisnya sama besarnya. Justru mungkin lebih besar lagi ya dalam beberapa hal. Karena penderitaan psikologisnya itu nyata banget, kelihatan jelas. Zimbardo sendiri juga mengakui ada masalah etis. Ini makin memperkuat argumen perlunya pengawasan ketat. Perlu ada batasan jenis penelitian yang boleh dilakukan, terutama yang ada potensi stres atau manipulasi psikologis. Dampaknya ke peneliti gimana? Dampaknya, ya peneliti psikologi sosial sekarang jadi harus ekstra hati-hati. Merancang studi itu nggak mudah. Seringkali harus berhadapan sama IRB yang ya mungkin lebih skeptis kalau metodenya dianggap berisiko. Ruang geraknya jadi lebih sempit. Tapi ada sisi lain dari Milgram tadi. Yang menarik, disebutkan di buku juga. Gimana perasaan partisipan setelah ikut eksperimen itu? Nah, ini bagian yang bikin dilema etika makin rumit kan? Survei tindak lanjut Milgram itu hasilnya mengejutkan. 84% partisipan bilang mereka malah senang udah ikut. Seneng? Kok bisa? Mereka merasa belajar sesuatu yang berharga. Tentang diri mereka, tentang sifat manusia. Hanya sekitar 1% yang bilang menyesal. Ini kan menantang asumsi kita bahwa pengalaman itu pasti merusak. Jadi kompleks ya penilaiannya? Betul. Tapi, para penentang keras penggunaan rekayasa tetap bilang, hasil survei itu nggak relevan. Prinsipnya, menipu orang, bikin mereka percaya sudah menyakiti orang lain, itu secara inheren salah. Merendahkan martabat. Mau mereka akhirnya merasa belajar atau enggak, itu soal lain. Hak untuk tidak ditipu dan tidak dirugikan itu harus nomor 1. Di atas pencarian ilmu. Wah, perdebatan ini kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Oke, ini membawa kita ke area lain nih, di mana rekayasa atau setidaknya ekspektasi yang dibentuk punya peran besar juga. Tapi konteksnya penyembuhan, dunia placebo. Ada cerita Tuan Wright yang dramatis banget dari tahun 50-an. Bisa diceritakan sedikit? Kisah Tuan Wright ini ya, meskipun anekdotal, kasus tunggal, dan dari era medis yang beda ya, tapi sering banget dikutip. Karena ilustrasinya jelas banget soal kekuatan keyakinan. Jadi Tuan Wright ini menderita limfosarkoma, itu sejenis kanker kelenjar getah bening yang sudah parah. Tumornya besar-besar di badan. Dia dengar ada obat baru yang lagi heboh waktu itu namanya Krebiozen. Dia yakin banget obat itu bakal menyembuhkan dia, yakin sekali. Terus dokternya gimana? Namanya Bruno Klopfer ya. Dia kan awalnya ragu. Ya, Klopfer awalnya ragu, obatnya masih eksperimental soalnya. Tapi lihat keyakinan pasiennya kuat banget, akhirnya dia putuskan untuk menyuntikkan Krebiozen itu. Dan hasilnya? Luar biasa. Beberapa hari aja tumor Tuan Wright itu menyusut drastis. Hampir hilang. Dia bisa pulang dari rumah sakit, merasa jauh lebih baik. Pokoknya drastis perubahannya. Tapi kemudian ada berita buruk ya? Iya. Kemudian muncul laporan awal di media, bilang kalau Krebiozen itu nggak efektif. Begitu Tuan Wright baca berita itu, seketika keyakinannya runtuh. Dia depresi berat, dan kankernya balik lagi dengan cepat. Parah lagi. Nah, di sini dokternya melakukan rekayasa kedua ya. Dia berbohong. Ya, bisa dibilang begitu, tapi niatnya baik, mau menolong pasiennya. Klopfer bilang ke Tuan Wright, laporan itu salah, Krebiozen yang awal memang kurang bagus kualitasnya, tapi sekarang, dia bilang, ada versi baru yang super murni, jauh lebih kuat. Padahal, yang dia suntikan kali ini cuma air steril biasa. Cuma air steril. Dan apa yang terjadi? Ajaibnya, Tuan Wright percaya, semangatnya balik lagi, dan tumornya menyusut lagi. Dia kembali aktif, bisa beraktivitas normal selama sekitar 2 bulan. Luar biasa ya kekuatan pikiran itu. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya, ya, American Medical Association, AMA, mengeluarkan pernyataan resmi, final, menyatakan Krebiozen itu sama sekali tidak berguna secara medis, gagal total. Berita ini sampai ke Tuan Wright, dan kali ini keyakinannya hancur total. Nggak bisa dibangkitkan lagi. Kankernya kembali ganas, dan 2 hari kemudian dia meninggal. Kisah yang tragis sekaligus luar biasa ya. Ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya ekspektasi, dan keyakinan itu bisa mempengaruhi fisik kita. Bisa positif, bisa negatif juga. Betul, sangat kuat. Tapi ini kan memunculkan pertanyaan etis yang pelik banget ya buat dokter. Boleh nggak sih bohong ke pasien demi kebaikan mereka? Batasannya di mana coba? Tepat sekali. Ini dilema klasik dalam etika kedokteran. Antara prinsip kejujuran, veracity, sama prinsip berbuat baik, beneficence.
Kebanyakan pedoman etika medis modern sangat menekankan kejujuran dan informed consent. Tapi ya kasus kayak Tuan Wright ini bikin kita mikir lagi. Dan ini juga membuka pintu ke penelitian yang lebih modern tentang open label placebo, disingkat OLP. OLP, maksudnya? Idenya gini, bisa nggak sih kita manfaatin efek placebo tanpa harus bohong? Itu intinya. Jadi OLP itu ngasih placebo, tapi jujur bilang ini placebo. Kedengarannya aneh ya, emang bisa kerja? Nah, penelitian awal menunjukkan untuk beberapa kondisi tertentu jawabannya bisa jadi iya. Mengejutkan memang. Penjelasan yang diberikan ke pasien biasanya menekankan bahwa placebo itu bekerja lewat mekanisme pikiran tubuh yang nyata. Respons placebo itu sendiri sesuatu yang fisiologis, bukan hayalan. Oh, jadi dijelaskan mekanismenya ya? Iya, kurang lebih begitu. Penulis buku ini bahkan sempat diskusi soal kemungkinan ini dengan dokter mata kenalannya namanya Rose. Untuk kondisi kayak konjungtivitis viral itu. Infeksi mata yang disebabkan virus itu ya, yang biasanya nggak ada obat spesifiknya. Betul, mungkin OLP bisa bantu meredakan gejala gatal atau nggak nyaman, tanpa perlu antibiotik yang nggak perlu atau tanpa perlu bohong sama sekali. Ya, masih perlu banyak riset sih, tapi ini arah yang menarik. Menarik banget. Oke, dari placebo, kita geser lagi nih, ke sesuatu yang rasanya lebih kayak sulap atau ilusi yang dipakai dalam penelitian. Penulis buku ini kayaknya cukup berani ya coba-coba hal gini. Ada eksperimen pemindai spintronics. Wah, iya. Ini contoh yang cukup ekstrim ya. Bagaimana penampilan teknologi canggih itu bisa mengelabuhi kita. Penulis dan timnya bikin mesin otak palsu. Mesin otak palsu. Dari apa? Kelihatannya sih canggih banget, padahal dirakit dari barang bekas. Ada pengering rambut tua, komponen medis bekas, ditambah lampu kelap-kelip, layar komputer gambar otak. Pokoknya dibikin meyakinkan. Mereka sebut pemindai spintronics. Terus mereka klaim ini teknologi mutakhir dari Montreal Neurological Institute. Bisa baca pikiran angka, warna negara, cuma dari aktivitas otak pas lagi istirahat. Dan partisipan percaya begitu aja. Padahal kan teknologi kayak gitu belum ada ya. Sebagian besar percaya, termasuk mahasiswa psikologi dari kelas penulis sendiri, yang seharusnya kan lebih kritis ya. Mereka bahkan pakai trik sulap sederhana buat nebak pikiran partisipan. Gila juga ya. Yang lebih mencengangkan lagi, beberapa ahli neuroscience beneran yang kebetulan mampir dan coba demo alat itu, awalnya terkesan nggak langsung sadar kalau itu palsu. Ini menunjukkan fenomena yang disebut neuroenchantment. Neuroenchantment. Apa itu artinya? Artinya itu semacam daya tarik magis atau pesona dari segala sesuatu yang berbau neuroscience, otak gitu. Sekedar nyebut kata neuroscience atau nunjukin alat yang kelihatannya canggih secara ilmiah, kayak pemindai otak, itu bisa bikin klaim yang sebenarnya nggak masuk akal jadi kedengaran kredibel. Meyakinkan, otak kita kayaknya gampang terpukau sama penjelasan atau alat yang dikaitkan dengan otak itu sendiri. Wah, iya juga ya. Kayak ada sihirnya gitu ya, kata neuro itu. Mereka juga ada eksperimen lain yang mirip kan? Pakai pemindai tiruan buat bikin orang merasa pikirannya dipengaruhi. Benar. Di studi lain, mereka pakai mock scanner, pemindai MRI tiruan. Mereka bikin partisipan percaya kalau mesin itu bisa mempengaruhi pilihan acak mereka terhadap angka. Hasilnya, partisipan ngelaporin sensasi-sensasi aneh, merasa angkanya muncul gitu aja di kepala, atau merasa bukan pilihan saya, kayak ada suara yang bisikin angkanya, atau merasa ditarik ke angka tertentu. Jadi sugestinya kuat banget ya. Iya, ini nunjukin gimana sugesti yang kuat, apalagi dibungkus konteks ilmiah, bisa mengubah pengalaman subjektif kita, tentang rasa kendali kita atas pikiran kita sendiri, agensi kita. Ini makin lama makin kayak fiksi ilmiah rasanya. Tapi terus mereka melangkah lebih jauh lagi. Pakai MRI palsu ini sebagai alat penyembuhan. Untuk anak-anak dengan kondisi medis beneran. Nah, ini dia. Di sini batas etika benar-benar diuji lagi. Tapi pendekatannya beda. Mereka pakai mock MRI scanner yang sama untuk intervensi ke anak-anak dengan kondisi kayak eksim parah, kutil yang bandel, atau migrain kronis. Tapi kali ini mereka pakai pendekatan open label placebo yang tadi kita bahas. Oh, jadi mereka jujur ke anak-anak dan orang tuanya? Iya, mereka jelaskan. Mesin itu sebenarnya udah nggak berfungsi sebagai pemindai otak. Tapi sekarang dipakai sebagai alat bantu penyembuhan. Yang ditekankan pesannya, kesembuhan itu datang dari dalam diri kalian sendiri, bukan dari mesin ajaib.
Tapi settingnya tetap dibuat meyakinkan ya? Betul, seluruh konteksnya lingkungan rumah sakit, peneliti pakai jas putih, prosedur masuk ke mesin yang kelihatan canggih. Walaupun palsu, itu semua dirancang untuk memaksimalkan ekspektasi positif dan efek plasebo dari ritualnya itu. Terus gimana hasilnya? Berhasil nggak? Hasil awal yang dilaporkan di buku ini perlu diingat ya, ini masih anekdotal. Sampelnya kecil tapi cukup menjanjikan. Ada contoh Melissa, gadis 13 tahun, eksimnya parah banget, plus dermatilomania. Itu kebiasaan kompulsif garuk-garuk kulit. Gimana kondisinya setelah intervensi? Dia menunjukkan perbaikan dramatis setelah beberapa sesi. Kebiasaan garuknya berkurang drastis, kulitnya membaik signifikan. Ada lagi Niels, anak laki-laki yang sering migrain. Dilaporkan bebas migrain selama 6 minggu setelah intervensi. Secara keseluruhan, lebih dari 90% orang tua melaporkan ada perbaikan pada gejala anak mereka. Luar biasa. Jadi, meskipun dikasih tahu mesinnya nggak aktif, konteks dan sugestinya tetap bekerja ya? Sepertinya begitu. Anak-anak mungkin awalnya masih mikir perbaikannya dari mesin, tapi tujuan penelitinya adalah pelan-pelan menggeser atribusi itu ke kekuatan internal anak itu sendiri, kekuatan mindset mereka. Ini penggunaan placebo dan sugesti yang sangat disengaja, ya, terstruktur sebagai intervensi terapeutik. Tentu saja, ini butuh banget penelitian lanjutan, yang lebih besar, lebih terkontrol ketat untuk membuktikan efektivitasnya secara ilmiah. Dan ini juga mengingatkan kita pada perbedaan penting dalam riset ya, antara signifikansi statistik dan signifikansi klinis. Sering kelewatan ini. Betul sekali. Poin krusial ini. Signifikansi statistik itu cuma ngasih tahu kita, efek ini kemungkinan besar bukan karena kebetulan. Biasanya dalam kelompok besar. Tapi signifikansi klinis itu pertanyaannya beda. Apakah efeknya cukup besar untuk benar-benar bikin perbedaan berarti dalam kehidupan nyata seorang pasien? Ah, iya. Tapi manfaat klinisnya minimalis banget. Nah, dalam kasus placebo atau intervensi berbasis mindset ini, efek pada individu kayak Melissa atau Niels tadi bisa jadi sangat signifikan secara klinis, sangat berarti buat mereka. Meskipun mungkin sulit dibuktikan secara statistik dalam skala besar, atau mekanismenya belum kita pahami sepenuhnya. Jadi setelah kita jelajahi semua studi dan ide ini, apa ya benang merahnya? Penggunaan rekayasa dalam riset ini ternyata, wah, kompleks banget ya. Sangat kompleks. Nggak ada jawaban gampang hitam putih. Jelas, standar etika sudah berevolusi jauh. Sebagian besar ya karena respons terhadap studi-studi kontroversial kayak Milgram dan Zimbardo tadi. Kebutuhan akan inform konsen, transparansi, perlindungan partisipan, itu sekarang jauh lebih diutamakan. Harus. Tapi di sisi lain, studi-studi ini, bahkan yang pakai tipuan terang-terangan kayak pemindai spintronics atau placebo buat tuan Wright, itu secara sengaja atau tidak sengaja telah mengungkap aspek-aspek fundamental tentang psikologi kita. Seperti apa misalnya? Hal fundamental apa yang terungkap? Keyakinan dan ekspektasi itu bisa mempengaruhi persepsi, perilaku, bahkan fisiologi tubuh kita. Dan kita juga jadi saksi betapa mudahnya kita terpesona sama jargon ilmiah dan teknologi, fenomena neuroenchantment tadi. Intinya, pikiran kita ini sangat-sangat sugestif. Garis batas antara rekayasa yang nggak etis sama penggunaan sugesti untuk tujuan terapeutik itu kayaknya tipis banget ya? Benar, tipis sekali. Kasus OLP tadi, baik yang didiskusikan untuk konjungtivitis maupun yang diterapkan ke anak-anak di mock MRI, itu menunjukkan upaya mencari jalan tengah. Mencoba memanfaatkan kekuatan sugesti dan konteks tanpa harus berbohong sepenuhnya. Mungkin kejujuran tentang potensi mekanisme pikiran tubuh ini bisa jadi kunci ke depan. Yang pasti, memahami mekanisme sugesti ini penting. Penting buat merancang penelitian yang lebih baik dan etis, tapi juga penting buat kita semua, agar lebih sadar gimana sih ekspektasi dan narasi itu membentuk pengalaman kita sehari-hari. Nah, itu membawa kita ke pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Mengingat semua contoh tadi, gimana perintah atasan bisa bikin orang nyetrum orang lain, gimana peran sosial bisa mengubah perilaku, gimana keyakinan bisa nyusutin tumor atau sugesti bisa meredakan eksim, seberapa banyak sih sebenarnya realitas subjektif kita, kesehatan kita, keputusan kita, yang tanpa sadar dibentuk oleh rekayasa halus dalam hidup kita sehari-hari. Bukan dari peneliti ya, tapi dari lingkungan, media, budaya, atau bahkan dari cerita yang kita katakan pada diri kita sendiri. Seberapa sugestifkah kita sebenarnya, bahkan tanpa ada eksperimen formal? Itu pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.